Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairunisa dengan NIM 2348201014. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saluran pencernaan. Nah, jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pencernaan manusia. Jadi pencernaan manusia ini adalah suatu sistem organ yang bertanggung jawab untuk memproses sebuah makanan yang kita konsumsi. Sistem ini terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ tambahan yang membantu proses pencernaan. Adapun fungsi saluran pencernaan ini, yang pertama itu ada ingesti atau pemasukan. Fungsi utama memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh melalui mulut. Proses ini diawali dengan mengunyah, menelan makanan. Yang kedua, pencernaan mekanis. Makanan dihancurkan secara mekanis melalui otot-otot saluran pencernaan. Contohnya adalah mengunyah di mulut, gerakan peristaltik di esofagus dan usus. Yang ketiga itu ada pencernaan kimiawi. Jadi enzim-enzim pencernaan untuk memecah molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, proses ini terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan organ-organ pencernaan lainnya. 4. Ada absorpsi nutrisi. Jadi nutrien-nutrien yang telah dicerna diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Proses ini terjadi terutama di dalam usus halus. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada eliminasi sisa makanan. Sisa-sisa makanan ini yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Proses ini terjadi di usus besar dan rektum. Selanjutnya bisa kita lihat pada slide ini bahwa proses pencernaan ini melewati 6 tahap, yaitu melewati mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir itu melewati rektum. Yang pertama itu ada mulut. Jadi di mulut ini terdapat dua jenis pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Jadi proses mekanik ini bekerja dengan mengubah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan kimiawi ini adalah proses memecah nutrisi dalam makanan supaya lebih cepat diserap oleh tubuh. Nah, yang kedua ini ada esofagus atau kerongkongan, yang dimana esofagus ini merupakan bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan dari mulut ke lambung. Adapun gerakan peristaltik yang berada di dinding esofagus akan mendorong makanan secara bertahap menuju ke lambung. Esofagus pun dapat menyesuaikan suhu makanan yang masuk agar sesuai dengan suhu tubuh. Hal ini akan membantu proses pencernaan selanjutnya yang berada di lambung. Yang ketiga itu ada lambung. Jadi setelah makanan melewati esofagus, selanjutnya makanan ini akan masuk ke dalam lambung. Nah, lambung ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara makanan yang telah ditelan. Nah, di dalam lambung pun terdapat makanan yang akan dicampur dengan cairan lambung yang mengandung asam klorida atau biasa kita sebut dengan HCl dan enzim pepsin. Lambung juga memiliki sphincter atau cincin otot pada bagian bawah yang akan mengatur laju pengosongan lambung. Yang keempat ada usus halus. Jadi setelah makanan melewati lambung, makanan ini akan masuk ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan di dalam tubuh. Di usus halus juga terdapat pencernaan makanan secara kimia yang akan berlanjut dengan bantuan enzim pencernaan. Enzim-enzim ini akan memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Usus halus memiliki gerakan peristaltik yang akan mengatur laju pergerakan makanan. Dinding usus halus juga memiliki lendir yang berfungsi untuk melindungi permukaan usus dari iritasi atau. Kelima ada usus besar. Jadi setelah melewati usus halus, sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap akan masuk ke dalam usus besar. Penyimpanan makanan yang masuk ke dalam usus besar masih mengandung air dan elektrolit. Usus besar akan menyerap kembali air dan elektrolit penting seperti natrium, kalium, dan klorida. Usus besar berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap akan diolah di usus besar sehingga menjadi feses. Nah, usus besar juga memiliki lapisan mukosa yang menghasilkan lendir untuk membantu melancarkan pergerakan feses menuju anus.
Yang terakhir ini ada rektum. Jadi rektum ini merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan yang terletak di antara usus besar dan anus. Nah, rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Rektum memiliki sfinkter atau cincin otot yang akan mengatur pengeluaran feses. Rektum juga dilengkapi dengan lapisan mukosa yang menghasilkan lendir untuk melancarkan proses pembuangan feses melalui anus. Adapun gangguan saluran pencernaan yaitu seperti diare, GERD, kanker kolorektal, divertikolosis, penyakit Crohn, gangguan lambung dan usus dan lain-lain. Jadi untuk pencegahan umum yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara menjaga pola makan yang sehat, lalu mengkonsumsi cukup serat, air dan probiotik, menghindari makanan yang dapat memicu gangguan pencernaan, lalu menghindari konsumsi alkohol dan rokok yang berlebihan, mengelola stres dengan baik, lalu rutin berolahraga, dan menjaga kesehatan pencernaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem saluran pencernaan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.